Udah makannya dikit, udah ginilah, udah gitulah, tetap aja nggak kurus-kurus, malah naik berat badannya. Kunci utama dari menurunkan berat badan, bukan diet. Kalau memang masalahnya bukan karena ketidaktahuan kita cara menurunkan berat badan yang benar. Sering dengar kata-kata, udah makan dikit, tapi tetap aja nggak kurus-kurus. Apa malah naik berat badannya? Apa penyebabnya? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Puasa sebentar lagi sudah berakhir, lebaran sudah dekat. Tetap semangat puasanya, gas terus sampai akhir. Hurra! Seperti biasa, sebelum mulai topik pembicaraan kita hari ini, saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Template banget sih bos, ganti dong bos. Shh, Mbak Google Pasti sering dengar ada yang mengeluh, udah makannya dikit, udah ginilah, udah gitulah, tetap aja nggak kurus-kurus, malah naik berat badannya. Atau jangan-jangan ada di antara kalian yang begitu? Kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama, makan sedikit tapi bukan defisit. Kunci utama dari menurunkan berat badan, bukan diet. Diet arti sesungguhnya adalah mengatur pola makan. Karena itu diet hanyalah metode yang digunakan. Bukan juga makan sedikit. Kunci utama untuk menurunkan berat badan adalah defisit kalori. Makan sedikit belum tentu defisit kalori. Defisit kalori belum tentu makan sedikit. Dibolak-balik doang. Jadi intinya bedakan makan sedikit dengan defisit kalori. Kok bisa makan sedikit tapi nggak defisit kalori? Ya bisa aja kalau makannya yang sedikit itu yang dimakan makanan yang padat kalori semua. Contohnya udah nggak makan nasi nih tapi makannya mie. Atau makan beratnya sehari cuma sekali, tapi cemilannya martabak manis, kue-kue yang tinggi kalori. Aduh. Buat yang belum tahu nih, apa sih defisit kalori? Mbak Google, apa sih defisit kalori? Defisit kalori adalah kondisi di mana kalori masuk lebih kecil dari kalori keluar. Cakep. Yang kedua, makan sedikit tapi kalori keluar ngirit. Masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi, makan sedikit belum tentu defisit kalori. Apalagi kalau yang punya pikiran, yang penting makannya sedikit. Nggak perlu olahraga, tetap bisa kurus. Yang bakal terjadi malah kalori keluarnya makin sedikit. Makin susah tuh untuk turun berat badan. Apalagi kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa membuat otot kita semakin menyusut. Akibatnya BMR kita juga akan semakin turun dan ujung-ujungnya makin mudah untuk bertambah gemuk. Yang ketiga, makan sedikit tapi lupa. Sudah menjadi sifat dasar manusia. Human nature, insting alami. Ketika kita menderita, maka itu yang diingat-ingat. Maksudnya gimana nih? Sebentar, saya juga bingung maksudnya. Oh, maksudnya contohnya seperti ini. Ketika kita sengaja mengurangi porsi makan kita, sampai akhirnya menjadi makan sedikit tersebut. Dan kemudian kita merasa menderita. Nah, itu yang tertanam di memori kita. Terkadang kita lupa tuh. Di sela-sela makan sedikit tersebut, kita ada nyemil kue sepotong. Atau makannya sedikit, tapi sambelnya seabrek.
pakai kerupuk lagi. Atau makannya sedikit, tapi minumnya pakai es teh manis 1 liter. Lebay juga es teh manis 1 liter. Jadi intinya kita ingatnya cuma makan sedikit, tapi lupa kalori masuk dari hal-hal yang dianggap remeh-temeh tersebut. Apalagi buat yang nggak sadar bahwa hal-hal yang seperti itu malah bisa menjadi faktor sumbangsih terjadinya kegemukan kita. Kemudian yang keempat, makan sedikit tapi minumnya manis terus. Tadi sudah disinggung tuh soal es teh manis 1 liter. Which is membuka ke poin keempat, yang basicnya gua literally pengen ngingetin bahwa kalori cair is real. Ngomong apa sih? Minuman manis seperti soda, jus dalam kemasan, teh dalam kemasan yang rata-rata tinggi kadar gulanya, tentu saja juga tinggi kalorinya. Terkadang ada saja orang yang ingatnya sudah makan sedikit, tapi lupa minumannya minuman manis terus. Sehingga akhirnya bisa saja menyebabkan terjadinya surplus kalori gara-gara minumnya minuman manis terus tersebut. Yang kelima, makan sedikit yang terlalu sedikit. Kalau di poin pertama sampai keempat tadi, intinya makannya sedikit tetapi belum defisit. Di poin yang kelima ini, benar-benar makan sedikit yang literally makannya sedikit. Sudah defisit tapi defisitnya terlalu besar. Biasanya terjadi pada orang yang dietnya ekstrim, yang kalori masuknya terlalu sedikit. Awalnya sih bakal turun berat badan, tetapi kalau diterus-terusin, akibatnya tubuh akan meresponnya sebagai ancaman dan masuk ke starvation mode, yang ujung-ujungnya membuat tubuh kita mengirit kalori keluar kita dan akhirnya stuck berat badannya. Kalau yang seperti ini lebih baik dihindari. Karena bukan cuman bisa bikin kita ngomong sudah makan sedikit tapi nggak turun-turun berat badannya, tetapi bisa membahayakan kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun mental kita. Hal ini sudah pernah saya bahas di beberapa video saya. Buat yang belum nonton, kalian bisa nonton di video saya yang tentang bahaya diet ekstrim, very low calorie diet. Nanti saya lampirkan linknya di description box di bawah. Yang keenam, makan sedikit tapi gangguan medis. Judulnya rada maksa sih, tapi ya udahlah ya. Nah, di poin yang keenam ini sudah benar defisit kalori. Defisitnya juga nggak besar-besar, tapi ternyata ada gangguan kesehatan. Gangguan hormonal contohnya. Memang ada bang. Kasus gangguan kesehatan yang membuat kita susah menurunkan berat badan. Ada dong, hipotiroid misalnya, insulinoma, stres dan depresi, dan lain-lain. Kalau memang masalahnya bukan karena ketidaktahuan kita cara menurunkan berat badan yang benar, tetapi memang karena ada gangguan kesehatan, jangan ragu, jangan malu untuk mencari pertolongan medis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Gimana nih, ada nggak di antara kalian yang merasa sudah makan sedikit tapi nggak turun-turun berat badannya? Ada nggak dari yang tadi saya sebutkan menjadi penyebabnya? Kalau ada, tulis di kolom komentar di bawah ya. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe-nya. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info dan tips-tips tentang diet dan healthy lifestyle berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Bantu share ke teman-teman atau saudara atau keluarga. Siapa tahu ada yang sudah makan sedikit tapi nggak turun-turun berat badannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, tutup dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye.
tapi makannya martabak, makannya kue. Sudah menjadi sifat dasar manusia, human nature. Natur. Apa sih ngomongnya? Tadi sudah disinggung soal es teh liter.